Tahukah kamu bahwa di balik angka perceraian yang terus meningkat, itu ada hak dasar yang seringkali terabaikan di balik meja hijau, yaitu nafkah untuk anak. Nah, data dari Bappenas ini menunjukkan bahwa meskipun pengadilan telah mengetok palu hijau, namun realisasi nafkah anak ini menjadi tantangan yang besar bagi finansial. Apakah kita akan membiarkan masa depan generasi kita dan penerus kita ini menjadi pudar hanya karena ketidakpastian dari finansial? Haruskah mimpi dari generasi kita ini berakhir dalam ruang gelap ketidakpedulian pasca perceraian? Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki. Saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Hukum Tata Negara Syariah dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 124300338. Di sini saya akan membedah topik terkait hal yang jarang diulas atau dibahas, yaitu konsistensi putusan dari Mahkamah Syariah terkait nafkah anak. Sebelum dalam masuk pembahasan, kita ini perlu mengetahui apa itu Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah sendiri ialah lembaga peradilan yang di bawah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Nah, secara organisasi dan administrasi dan finansial, lembaga ini berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung melalui sistem peradilan satu atap. Di Aceh sendiri, terdapat satu Mahkamah Syariah Aceh di tingkat banding, yaitu yang membawahi 19 Mahkamah Syariah di tingkat pertama kabupaten dan kota. Secara struktur, lembaga ini hanya dipimpin oleh ketua dan wakil ketua, serta diperkuat oleh majelis hakim yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pada tahun 2010 saja, Mahkamah Syariah ini didukung oleh 16 tenaga hakim untuk memastikan penegakan hukum ini berjalan efektif. Lembaga ini sendiri memiliki sejarah yang cukup istimewa, yang dimana Mahkamah Syariah ini lahir dari semangat otonomi khusus dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang dimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang secara khusus resminya pada tanggal 3 Maret 2003 yang disahkan oleh atau ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dalam Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang mengubah seluruh pengadilan agama di Aceh ini menjadi Mahkamah Syariah. Nah, perbedaan utamanya itu terletak pada kewenangannya, di mana Mahkamah Syariah ini tidak hanya menangani perkara perdata Islam, namun juga memiliki wewenang tambahan, yakni terkait ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam konun yang telah dibuat dalam Undang-Undang khusus konun untuk Aceh atau yang memiliki lembaga syariah ini, yang termasuk ke dalamnya ada perkara jinayat atau hukum pidana Islam. Nah, kita selanjutnya masuk dalam perkara hukum Islam ini. Nah, nafkah anak itu merupakan kewajiban ayah atau kewajiban dari seorang ayah yang melekat dan berkelanjutan hingga ia dewasa. Yang di Indonesia sendiri itu ditetapkan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 80 terkait kompilasi hukum Islam atau KHI yang di Aceh ini kewenangannya diperkuat oleh Konun Aceh terkait tentang hukum keluarga. Namun bagaimana praktiknya? Ini dalam Mahkamah Syariah secara normatif, hakim ini sangat konsisten mengakui kewajiban ayah. Hampir tidak ada putusan yang meniadakan kewajiban ayah ini, benar. Namun, konsistensi ini tidak selalu terlihat ada
pada angka atau nominalnya. Yang dalam perkara first take atau tanpa kehadiran tergugat, hakim ini sering menetapkan si nafkah berdasarkan keterangan sepihak ibu dan asumsi kemampuan ekonomi ayah. Dan ada 3 aspek utama untuk melihat konsistensi putusan ini. Yang dimana yang pertama itu konsistensi pengakuan. Nah, konsistensi pengakuan sendiri itu dilihat dari hakim ini selalu mengakui kewajiban dari ayah pasca perceraian. Yang kedua, ada variasi nominal, yaitu besarnya nafkah anak atau besarnya si nafkah ini itu berbeda-beda karena perbedaan ekonomi sendiri dan minimnya bukti dari penghasilan serta kehati-hatian dari seorang hakim. Nah, yang ini juga menunjukkan bahwa konsistensi ini bersifat kontekstual, bukan matematis. Dan yang ketiga itu adalah keadilan dan kemaslahatan, di mana hakim ini menyeimbangkan kepentingan dari atau kepentingan yang terbaik bagi anak, bisa dibilang child atau best interest of child, dengan kemampuan nyata ayah agar putusan itu menjadi realistis untuk dijalankan. Saya akan membuatkan contoh di sini. Sebagai contoh itu dalam sebuah putusan Mahkamah Syariah Aceh, seorang ibu ini menuntut untuk nafkah anak sebesar 5 juta per bulan. Namun hakim ini melihat bahwa fakta sang ayah itu hanya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak tetap, yang kemudian hakim memutuskan nafkah sebesar 1,5 juta per bulan. Yang dimana putusan ini itu diambil agar putusan tersebut executable atau benar-benar bisa direalisasikan atau dilaksanakan, daripada memutuskan angka tinggi yang mustahil dibayar oleh sang ayah. Dari apa yang saya paparkan di sini, itu sudah jelas bahwa tantangan terbesar dalam penetapan putusan ini itu bukan pada di atas kertas, tapi pada pelaksanaannya, yang dimana ayah ini seringkali tidak melaksanakan putusan secara penuh dan proses eksekusi itu seringkali dianggap rumit atau gagal oleh para ibu. Nah, sebagai solusi, Mahkamah Syariah juga meningkatkan atau terus mengupayakan untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas. Nah, kita ini butuh sistem yang bukan hanya adil di atas kertas, namun juga kuat dalam hal realisasi. Di sini sendiri saya, Ahmad Zaki, terus mendukung untuk melindungi hak-hak dari seorang anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.